nggak semuanya satu SK itu semua nama ada bukan, tapi dikeluarkan secara berurutan ya, nggak sama waktunya. Nah, kemudian dalam SK itulah kemudian ya mungkin pada berapa bagian, maka itu ya anak-anakku tolong media sosialnya lebih arif, lebih bijaksana ya, karena nanti bisa menimbulkan fitnah dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Anda sebarkan lagi yang ada dalam OSIS, di grup OSIS itu hanya untuk anak, bukan untuk orang banyak, bukan untuk masyarakat. Tapi Anda sebarkan lagi melalui grup keluarga Anda lagi mau menyebar lagi melalui media sosialnya lagi. Akhirnya muncul tanggapan yang macam-macam. Ya kalau yang bisa dengan positif ya. Yang tadi muncul tadi, kenapa bukan anak lu suki uras dino empin. Bukan anak lu orang kaya semuanya dapat. Kenapa anak si sultan, dia sultan tapi dapat anaknya beasiswa? Akhirnya muncul hal seperti itu. Di komen-komennya itu ada. Tolong bijaksana lah supaya tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan kericuan gitu ya. Akhirnya terjadi seperti itu. Dari Anda, dalam grup OSIS itu untuk Anda, bukan untuk orang di rumah sana. Dibentuk grup itu. Jadi Anda harus bisa membedakan, membatasi informasi yang ada di situ. Kalau kami ini misalnya mau menyebarkan banyak informasi itu lewat grup-grup itu. Ya, jadi kalau anak-anakku lebih paham, bisa mengerti. Jadi supaya apa? Kenapa kalau sudah seperti itu, bilang maaf ya Bapak Ibu. Kalau sudah di media sosial, Bapak Ibu guru kita yang ada ini juga manusia biasa. Mereka punya perasaan. Kalau Bapak Ibu singgung di media sosial gitu ya. Kalau Bapak Ibu singgung di media sosial, mereka merasa tersinggung. Apa Bapak Ibu nggak khawatir nanti? Bagaimana? Karena yang nama manusia ya, manusia itu bukan makhluk yang sempurna, punya perasaan dia. Yang saya takutkan kalau Bapak Ibu yang ada di sini ini, kalau dia sudah merasa tidak nyaman dengan informasi yang ada di media sosial Bapak Ibu itu, sehingga dia berlaku nggak profesional lagi gitu ya terhadap anak-anak Anda ini. Yang kemarin dia sayangnya 100% sayangnya berkurang menjadi 90%, menjadi 80%, bahkan mungkin 50% sayangnya lagi. Kenapa? Kok orang tuanya aja menghujat saya seperti itu? Padahal maksud saya baik. Saya mendidik anaknya, saya mengajar anaknya, tapi dihujat seperti itu. Misalnya, biarin aja, nggak apa-apa, biar aja bukan anak saya kayak itu. Kalau sudah hal terjadi seperti itu, kasihan anak kita, kasihan anak Bapak Ibu nih. Kalau sudah Bapak Ibu guru punya pemikiran yang seperti itu, kasihan sekali. Kadang-kadang karena korban dari status orang tua di media sosial, anaknya jadi korban di sekolah. Bapak Ibu guru sudah kurang peduli misalnya lagi. Kenapa? Ya namanya juga manusia, saya bilang tadi ya wajar-wajar saja itu ya, manusiawi aja kalau terjadi hal seperti itu. Nah itu. Nah kemudian yang tidak kalah penting lagi, kadang-kadang anak kita, termasuk orang tua ya, ada juga maaf Bapak Ibu, ada juga yang begitu dikeluarkan SK itu langsung menanyakan duitnya. Nanyakan duitnya, kapan dia terima, kapan bisa diambil. Kalau SK seperti itu, maka kemarin ini masih ada nih. Sudah disuruh di berapa hari, berapa minggu, siapkan lengkapi berkasnya, sudah disampaikan di grup itu. Ini persyaratannya lengkapi sekian. Nah, kalau sudah sampai mendekati waktunya, kajeng kisuk gitu ya. Ada yang ketinggalan, ada yang salah, macam-macam lagi. Bahkan sampai kemarin itu ada berapa orang yang masih belum melengkapi berkasnya. Belum masuk berkas. Sedangkan kemarin saya, Pak Yusmedi, Bu Siti Rubiah, dan Bu Mary ke Kasongan sana, ke BNI untuk mengaktifasi buku rekeningnya itu. Karena buku rekening itu diaktifasi dulu. Kalau sudah diaktifasi, tidak langsung keluar duitnya. Bisa sampai 2 bulan, bisa lebih, bisa cepat, tergantung orang di BNI sana. Tergantung di sana lagi. Kita hanya menyerahkan berkas, dicek mereka lengkap, mereka satu-satu lagi diaktifasi. Setelah diaktifasi, baru itu lewat aplikasi mereka terlapor ke pusat sana. Orang pusat sana lagi, apakah mau cepat ditransfer duitnya atau lama gitu ya. Jadi nggak langsung keluar duitnya. Jadi anak-anakku jangan langsung nanya nanti, Bu, bisa nggak diambil besok?
mentang-mentang sudah ini, enggak semudah itu, karena bank itu punya prosedur. Jadi bank-bank itu punya prosedur administrasi, jadi enggak semau kita mentang-mentang daftar masuk SK langsung dapat itu, enggak. Ada prosedurnya, ada persyaratannya, ada langkah-langkahnya yang harus dilakukan, nggak bisa langsung terima. Jadi tolong anak-anakku nggak usah dicek Ibu Siti, nanya kapan duitnya keluar. Biasanya kalau sudah keluar, ada pemberitahuan dari bank, dari BNI sana, biasanya langsung diberitahu ke Anda. Diberitahu ke Anda, biasanya. Nah jadi nggak langsung gitu aja, nggak pernah didiamkan. Ngapain juga didiamkan, itu kan duit anda juga gitu ya. Kalau didiamkan, pokoknya kalau sudah keluar duitnya ada beritahu dari bank, Bu, ini beasiswa siswa sudah bisa diambil, baru diberitahu kepada Bapak Ibu Siti, ngambil ke sana, kemudian sudah sampai kembali ke Tumbang Samba, baru diberitahukan kepada Anda, beasiswanya sudah bisa diambil. Nah itu biasanya. Nah perlu juga kami sampaikan Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan terdahulu tadi, dari sekian anak-anak kita yang dapat beasiswa kemarin, ada orang tua bukannya menolak ya, bukannya menolak, dan bukan karena dia sombong, bukan, tapi karena kepeduliannya. Dia menyadari bahwa itu bukan haknya dia, bukan hak anaknya, sehingga mereka berinisiatif bahwa beasiswa untuk anaknya itu nanti akan diserahkan atau diberikan kepada temannya yang tidak dapat beasiswa dan kebetulan kurang mampu. Nah ada beberapa orang seorang siswa yang sudah menghubungi Bu Siti, mau melimpahkan beasiswa itu nanti ke temannya yang memang tidak mampu. Dia tahu secara persis temannya ini, jangan itu kadang-kadang untuk uang jajan aja, kadang-kadang nggak bisa jajan ke kantin. Nah jadi dia tahu persis kondisinya. Nah jadi dia berikan ke temannya itu. Ada orang tua yang sudah menghubungi pihak sekolah, sama ini termasuk Bu Siti. Bu Siti yang sudah menerima amanah itu. Nah kemudian Bapak Ibu, kami berharap nggak ada terjadi ya. Kami berharap tidak terjadi penolakan terhadap beasiswa. Walaupun Bapak Ibu sudah bilang tadi, dari orang tua mampu misalnya, memang betul-betul Bapak Ibu merasa mampu, banyak teman yang nggak mampu, jangan menolak. Silakan tetap diambil di proses beasiswa itu, tapi silakan nanti Bapak Ibu memberikan kepada teman-temannya yang betul-betul tidak dapat beasiswa dan kurang mampu. Bisa seperti itu. Itulah kemuliaan hati Bapak Ibu. Kemuliaan hati Bapak Ibu, dan hati Bapak Ibu tidak serakah gitu ya. Dan hati tahu bahwa ini betul-betul bukan sebetulnya hanya orang pusat tadi yang saya katakan tidak tahu persis kondisi di lapangan. Asal ambil aja, asal copot, asal tunjuk saja. Nggak tahu bahwa kondisi itu sebetulnya ini yang dapat, ini yang tidak dapat sebetulnya. Bukan seperti itu. Dan kejadian ini bukan pada saat ini saja Bapak Ibu, sudah lama sebetulnya. Kejadian ini sudah lama sekali. Bukan hanya pada saat ini. Dari dulu pun ada itu. Yang kejadiannya bahwa beasiswa itu tidak tepat sasaran, itu juga ada. Nah inilah problemnya yang kadang-kadang itu ya, yang memang ini. Jadi kalau memang Bapak Ibu nanti ada yang menolak, ya tolong konfirmasi dengan Bu Siti aja, dengan Bu Siti Rubiah. Kalau Bapak Ibu menolak beasiswa itu, konfirmasi dengan Bu Siti Rubiah. Mungkin nanti ada komunikasi, ada diskusinya. Apakah itu memang dicoret dari Dapodik, kita laporkan ke pusat, atau Bapak Ibu terima itu diproses. Nah kemudian nanti uangnya itu silahkan, bukan kami yang ngatur, Bapak Ibu nanti supaya nanti gak timbul fitnah lagi itu ya, bahwa betul-betul duitnya ini untuk si A, untuk si B. Nanti kalau diserahkan ke sekolah misalnya, jangan-jangan Bapak Ibu juga balik-balik kawan guru mengkumah. Nah itu lagi nantinya ada lagi hal seperti itu, jangan sampai terjadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah jadi itu yang memang perlu kami sampaikan dalam kesempatan begini. Mengapa kemarin dalam catatan undangan itu wajib hadir? Salah satunya untuk menjelaskan ini, supaya tidak ada fitnah. Tidak ada fitnah di antara kita gitu ya. Nah itu, jadi betul-betul kita clear. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di dunia dan akhirat nanti. Nah itu. Jadi itu berusaha untuk lebih baik lagi ya, dari hari ke hari. Kita akan berusaha lebih baik, apalagi kayak saya yang hampir sudah tinggal berapa bulan lagi gitu ya, sudah 60 tahun. Dalam agama diajarkan 60 tahun itu kan sudah batas diberikan oleh Rasul gitu ya. Nah itu,
Dia sudah siap-siap 60 tahun itu sudah siap-siap Bapak Ibu. Jadi kalau lebih dari 60 tahun itu bonus saja nanti. Bonusnya. Jadi 60 tahun itu sudah batasnya. Jadi kita sudah mati, sudah batasnya, siap-siap untuk dijemput oleh sang pemiliknya, oleh sang penciptanya. Nah itu semua. Jadi kita harus ini. Nah jadi, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semua selalu disehatkan, dimudahkan segala urusan kita, dan selalu diberi hidayah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, supaya kita betul-betul selalu berada pada jalan yang lurus dan nanti kembali dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan nanti dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi saya mohon maaf ya kalau kesempatan hari ini agak sedikit emosional, situasi kondisinya, keadaannya agak sedikit ini ya. Saya sampaikan ini untuk menghindari supaya tidak ada fitnah lagi. Tidak ada fitnah, tidak ada hal-hal yang dalam arti jadi ganjalan. Dan kalau memang ada kritikan dari Bapak Ibu, SMA 1 Ketinggian Tengah itu bukan orang yang anti kritik, bukan anti kritik. Silahkan Bapak Ibu sampaikan, tapi jangan di media sosial ya. Sampaikan silahkan di chat Bapak Ibu gurunya lewat nomor-nomor WhatsApp-nya, di chat disampaikan. Insya Allah Bapak Ibu guru di sini tidak akan tersinggung gitu ya, tidak akan tersinggung. Disampaikan ada masukan, ada kritik, silahkan disampaikan, tapi jangan di media sosial. Karena di media sosial itu nanti Bapak Ibu seperti bilang tadi, seperti yang kemarin yang saya sampaikan tadi, padahal di media sosial itu cuma disampaikan daftar SK penerima beasiswa, tapi komen di bawahnya itu macam-macam lagi, banyak macamnya. Dari yang membaca komen itu banyak juga yang tersinggung, disampaikan ke kami lagi, sampaikan kami lagi itu ya. Nah, merasa tersinggung mengapa gini. Akhirnya nanti di masyarakat kan jadi heboh gitu ya. Antara yang punya akun, yang punya status dengan yang orang yang komen itu kan jadi nggak enak gitu ya. Jadi nggak enak jadinya. Nah, sama seperti yang bilang tadi, Pak Camat mengatakan SMA Negeri 1 harus mengurangi ekskulnya itu. Karena banyak siswa kita yang kelelahan. Padahal beliau nggak tahu bagaimana persisnya itu ya, hanya informasi aja. Mungkin dari beliau yang kemarin lihat di rumah sakit aja. Dan anak itu masuk anak yang pemalas yang itu tuh, yang kebetulan yang beliau temui itu pemalas dia. Ekskulnya nggak ada, betul ikut dia ekskulnya. Ada kelas 12 berapa kayak itu? Saya terus aja, jujur terbuka aja, nggak usah saya kulim-kulim lagi istilahnya itu, nggak usah ditutupi lagi. Saya juga sudah agak ini juga gitu ya. Dengan yang seperti itu paling nggak suka betul. Kenapa nggak disampaikan ke guru aja? Jadi jangan sampai. Kenapa? Itu menjadi fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, katanya. Itu. Nah itulah masalahnya, sehingga kami agak berapi-api pada hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf, sama pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bukan karena maksud saya untuk memojokkan, tapi kita ingin terbuka. Kita ingin terbuka semuanya. Bahwa tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal dalam hati kita. Kalau dipendam itu Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, kalau kita pendam masalahnya itu bisa jadi dendam. Dendam itu nantinya akan menjadi penyakit hati. Kalau sudah menjadi penyakit hati itu akan menggerogoti semua kebaikan kita. Gerogoti semua kebaikan kita. Kita mudah emosi. Penyakit yang medis kena semua, psikis juga kena kalau kita punya penyakit hati.